الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على أشرف العرب والعجم وإمام مكة والمدينة والحرم سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وزده يا رب شرفا وكرما ومهابة وتعظيما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاشر المسلمين رحمكم الله، إن يومكم هذا ليوم عظيم عظمه الله وشرفه،
فعظموه حق التعظيم. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: عظموا ضحاياكم فإنها على متن الصراط مطاياكم. فإذا صعد الخطيب المنبر فاستمعوا خبر يوم عيد الأضحى رحمكم الله. فاستمعوا خبر يوم عيد الأضحى رحمكم الله. فاستمعوا خبر يوم عيد الأضحى رحمكم الله. الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله الذي أمرنا بصلاة عيد الأضحى لنذكره ونشكره على ما أنعم وهدى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له فيما حكم وقضى. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المرتضى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد المصطفى وعلى آله وصحبه وذريته ومن اهتدى. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله. اتقوا الله تعالى إن الجنة لمن اتقى. الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Kaum muslimin, sidang Idul Adha rahimakumullah. Idul Adha adalah salah satu hari raya dalam agama Islam yang di dalamnya menyimpan berbagai peristiwa. Peristiwa tersebut selanjutnya diabadikan dan dijadikan ibadah. Ada dua ibadah yang sangat berkaitan dengan hari raya Idul Adha. Pertama, menyembelih hewan kurban, dan yang kedua menunaikan ibadah haji. Kedua ibadah ini mengandung nilai keteguhan dan keimanan dan menjadi bukti pengorbanan yang didasari dengan penuh keikhlasan dan kesabaran. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin sidang Idul Adha rahimakumullah. Ibadah kurban adalah ibadah yang berawal dari sejarah ketika Nabi Ibrahim alaihissalam mendapatkan perintah untuk menyembelih putranya Ismail alaihissalam. Berbekal keimanan yang tinggi, Nabi Ibrahim melaksanakan perintah yang disampaikan Allah melalui sebuah mimpi. Namun sebelum Nabi Ibrahim menyembelih Ismail, malaikat membawa seekor kibas dari surga sebagai ganti untuk disembelih. Peristiwa ini diabadikan dalam Al-Quran Al-Karim. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Qala ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuk fanzur madza tara. Qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Nabi Ibrahim berkata, hai anakku,
sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu, maka pikirkanlah apa pendapatmu. Ia menjawab, wahai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu, insyaallah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Dari sejarah inilah umat Islam diperintahkan untuk menyembelih hewan kurban yang pada hakikatnya merupakan sebuah ibadah untuk mengingatkan kita semua untuk kembali kepada tujuan hidup kita, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Disebutkan dalam Al-Quran surat Az-Zariyat, Allah Ta'ala berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah kepadaku. Hikmah dari ujian Allah kepada Nabi Ibrahim untuk menyembelih putranya adalah keikhlasan dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Keikhlasan menjadi salah satu kunci untuk memperoleh ridha Allah dengan menjalankan apa yang menjadi perintahnya dan menjauhi apa yang dilarangnya. Jika kita melaksanakan ibadah tanpa didasari oleh keikhlasan, maka niscaya yang dilakukan akan menjadi sebuah kesia-siaan. Innallaha la yaqbalu minal amal illa ma kana lahu khalisa wa batughiya bihi wajhu. Artinya, Allah tidak menerima amal kecuali ibadah amal yang dilandasi keikhlasan dan karena mencari keridaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis riwayat Nasa'i. Dalam berkorban kita harus ikhlas dan siap mengorbankan sebagian harta kita untuk orang lain, yang pada hakikatnya perlu kita jamkan bahwa semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikarenakan ibadah kurban untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, maka sudah seharusnya kita memberikan hewan kurban yang terbaik yang kita punya. Prinsip ini akan menjadi bagian dari ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hikmah lain dari ibadah kurban dapat dilihat dari makna kata kurban itu sendiri. Kurban adalah bahasa Indonesia berarti dekat. Oleh karena itu, kurban dapat diartikan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan menjalankan segala perintah dan menjauhi larangannya melalui wasilah hewan ternak yang dikurbankan atau disembelih. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin sidang Idul Adha rahimakumullah. Ibadah selanjutnya yang berkaitan dengan hari raya Idul Adha adalah ibadah ke tanah suci Mekah, ibadah haji dan umrah. Ibadah haji merupakan kewajiban bagi kita umat Islam yang mempunyai kemampuan. Hal ini ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam firman-Nya dalam surat Ali Imran ayat 97. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Artinya mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barang siapa mengingkari kewajiban haji, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya dari semesta alam. Mampu melaksanakan rukun Islam yang kelima ini memiliki arti yang siap untuk mengorbankan harta yang dimiliki sebagai wujud syukur atas nikmat harta dan kesehatan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kesiapan kita mengorbankan harta untuk menjadi tamu Allah di Baitullah sekaligus mengajarkan kepada kita untuk menjauhi sifat kikir dan cinta terhadap dunia. Pengorbanan kita dalam berhaji juga mengajarkan kepada kita untuk tidak membangga-banggakan kekayaan ataupun kelebihan yang kita miliki, karena pada dasarnya semua itu adalah karunia dan anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah seharusnya semua kita syukuri untuk menjadi modal kita untuk tekun beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibadah haji juga mengajarkan kepada kita untuk saling membantu dan saling bekerja sama dengan orang lain.
Seperti yang kita ketahui, perjalanan ibadah haji ditempuh dengan berduyun-duyun dalam sebuah perjalanan yang penuh dengan tantangan, kesulitan dan pengorbanan. Di dalamnya harus diikuti dengan semangat juang tinggi tanpa putus asa, disertai disiplin dan kesabaran untuk mencapai sebuah tujuan. Akhlakul karimah kepada sesama manusia juga harus diutamakan, diiringi dengan kesadaran bahwa niat ke Baitullah adalah untuk beribadah, bukan untuk yang lain selain Allah. Dengan niat yang benar, ibadah haji harus dapat membangkitkan semangat dan kesadaran diri untuk saling mengingatkan dalam kebenaran, menasihati dalam kesabaran, dan menyebarkan kasih sayang kepada seluruh ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin sidang Idul Adha rahimakumullah, ibadah haji yang merupakan wujud ketaatan dan ketundukan kita kepada perintah Allah. Ibadah haji adalah ibadah yang sudah ditentukan waktunya, dan artian harus meninggalkan aktivitas duniawi untuk fokus beribadah kepentingan ukhrawi. Dalam ibadah haji, para jamaah melakukan rangkaian ibadah sebagai upaya membersihkan diri dari dosanya, seraya mengharapkan ampunan Allah dan rahmatnya serta ridhanya. Mereka juga melatih kesabaran, disiplin, rangkaian ibadah, sekaligus melupakan urusan dunia yang sering membuat hati manusia lalai mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin sidang Idul Adha rahimakumullah, Allah Subhanahu wa ta'ala menjanjikan surga kepada umat Islam yang melaksanakan haji dengan niat tulus karena Allah dan mendapat meraih haji yang mabrur. Al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un indal jannah. Artinya haji yang mabrur tiada balasan baginya kecuali surga. Hadis riwayat Nasai. Lalu apa yang dimaksud dengan haji mabrur? Haji mabrur adalah haji yang tidak tercampuri kemaksiatan. Hal ini sesuai dengan makna kata al-mabrur yang diambil dari kata al-bir yang artinya adalah ketaatan dan kepatuhan. Dengan kata lain, haji mabrur adalah haji yang dijalankan dengan penuh ketaatan sehingga tidak tercampur dengan dosa. Haji mabrur juga merupakan haji yang makbul atau diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan akan dibalas dengan albir, kebaikan pahala, yaitu surga dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Haji mabrur dapat ditandai dengan terlihatnya seseorang menjadi lebih baik dari sebelumnya dan tidak mengulangi perbuatan maksiat dan dosa yang dilakukannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin sidang Idul Adha rahimakumullah, dengan hikmah dua ibadah ini yaitu kurban dan haji sudah merupakan kewajiban bagi kita selaku umat Islam untuk meyakini bahwa Allah memiliki tujuan dalam memberikan setiap perintah kepada manusia. Allah pasti akan memberikan yang terbaik kepada kita jika kita juga melakukan yang terbaik dan memenuhi perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Akhirnya marilah kita berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar semua ibadah yang kita lakukan akan mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, limpahkanlah rahmatmu, curahkanlah hidayahmu sehingga kami dapat meraih keridhaanmu. Hanya kepada Engkaulah kami percayakan diri kami. Janganlah Engkau membiarkan kami berjalan sendiri tanpa kendali hidayahmu, ya Allah, ya Rabbal Alamin. Ya Allah, perkenankanlah kami untuk sampai ke Mekah, Madinah dan Arafah untuk menjadi tamu-Mu, menjalankan ibadah haji. Berikanlah kami rezeki menjadi haji mabrur, anugerahkanlah ridha-Mu dan sayangilah kami. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim innahu huwal barrur raufur rahim.
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. الحمد لله الذي بسط لعباد مواعيد إحسان وإنعامه وأعاد علينا في هذه الأيام أواعد بره وإكرامه. أحمده سبحانه وتعالى على جزيل إفضاله وإمداده وأشكره على كمال جوده بعباده. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في ملكه وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أشرف عباده والزهاد. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم والرسول العظيم سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين وسلم تسليما كثيرا. ويا أيها المسلمون اتقوا الله حق تقاته واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته بقدسه وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آل سيدنا محمد وعلى أنبيائك ورسلك وملائكة المقربين. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ونصر عبادك الموحدين ونصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين ودمر أعداءنا أعداء الدين وأعل كلماتك إلى يوم الدين. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والزلازل والمحن وسوء الفتنة ما ظهر منه وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلدان المسلمين عما يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. عباد الله إن الله يأمرنا بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.